Hai teman, selamat datang di aku channel Kreatif Hamdi. Dikutip dari harian Indonesia.id, heboh tentang berita penghentian pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru kini terbukti. Pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru dari arah Padang hanya akan sampai di Cincin, dan dari arah Pekanbaru hanya akan sampai di Pangkalan 50 Kota Sumatera Barat. Adalah Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Profesor Dr. Tekno Insinyur Danang Parikesit MSc yang memberi kabar penghentian pembangunan jalan tol Padang Cincin itu. Kabar itu disampaikan Danang langsung kepada Dirut PT Utama Karya dalam suratnya tertanggal 16 Juli 2021 yang diterima Harian Indonesia dari sebuah sumber di Jakarta pada Sabtu 14 Agustus 2021 siang. Surat Danang itu merupakan balasan atas surat permintaan arahan dari Dirut Utama Karya tertanggal 7 April 2021 kepada Kepala BPJT tentang kelangsungan pembangunan jalan tol Simpang Indralaya Tanjung Enim seksi Parabumilih Muara Enim dan jalan tol Padang Pekanbaru seksi Padang Cincin. Isi surat Danang itu dilandasi dengan isi surat Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR tertanggal 26 April tentang optimasi pentahapan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sampai 2024. Selain itu, surat pembatalan dua seksi jalan tol itu juga dilandasi dengan hasil rapat Dirjen Bina Marga tanggal 15 Juli 2001 tentang pembahasan permasalahan jalan tol Trans Sumatera. Atas dasar dua hal itu, maka Kepala BPJT sebagai penguasa jalan tol di Indonesia memutuskan untuk menghentikan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru yang hanya sampai Cincin saja, sementara dari arah Pekanbaru hanya sampai ke Pangkalan saja. Sementara sisa ruas jalan tol sepanjang 144 km yang membentang dari Kapal Wilalang, Padang Pariaman ke Pangkalan 50 Kota resmi dihentikan. Kondisi ini juga terjadi pada seksi di tol Parabumilih Muara Enim sepanjang 54 km yang juga dihentikan pembangunannya. Tetapi ruas jalan tol Simpang Indramayu Muara Enim seksi Simpang Indralaya Parabumilih sepanjang 65 km tetap dilanjutkan. Penghentian pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru seksi di Padang sebelumnya pernah akan dihentikan sampai STA 6000 atau tepatnya di rencana pintu keluar masuk di Kasang. Rencana penghentian ini terkait dengan kebijakan refocusing anggaran di PT Utama Karya yang sudah kewalahan mencairkan dana untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Kasus penghentian pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru saat itu juga disebabkan lambannya pembangunan jalan tol disebabkan lambannya pembebasan lahan tol. Bayangkan selama 2 tahun bekerja, PT Utama Karya Infrastruktur atau HKI baru berhasil membangun badan jalan tol sepanjang 4 km lebih. Pas masuk jadwal refocusing yang akan berakhir Agustus ini, PTHK sebagai pemilik jalan tol sudah memutuskan hanya akan menyambung jalan tol sampai STA 6000. Kabar penghentian tol ini sontak membuat kepala para pejabat di Sumatera dongkak ke atas. Mereka merasa malu dan mengatakan akan mensupport pembebasan lahan. Bahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi sempat mengatakan akan menuntaskan pembebasan lahan sampai akhir Juli 2021 ini. Kini BPJT sudah bersetuju untuk menuntaskan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru hanya sampai di kilometer 36 di Cincin dan kilometer 64 di Pangkalan. Berbagai sumber yang dihubungi Harian Indonesia.id terkait dengan pembebasan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru menyebutkan penghentian itu disebabkan banyaknya permasalahan di ruas jalan tol itu, seperti pembebasan lahan yang rumit dan luas dan tidak tuntas serta munculnya kasus pidana dalam penetapan status tanah untuk tol. Selain itu, lemahnya daya dukung pemerintah daerah dalam membebaskan lahan masyarakat, sehingga lama waktu pekerjaan tol semakin panjang. Sumber lain mengatakan meskipun pemerintah sudah memutuskan tidak melanjutkan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sampai tuntas, tetapi pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemkab dan Pemko-nya diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan tol yang tersisa. Tetapi keputusan itu bersifat resmi, namun keputusan ini belum bersifat resmi sebab belum dibahas dalam satu rapat bersama termasuk dalam jajaran Provinsi Sumatera Barat. Nah, bagaimana menurut pendapat teman? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.